Hai teman-teman, ini Harris Sultan dari Australia, negeri indah yang panas mataharinya. Saya sudah lama bilang, apapun yang terjadi di Inggris dan Amerika akan terjadi juga di Australia. Sepertinya Australia telah ikut serta dalam perlombaan untuk menghancurkan budayanya sendiri demi budaya lain. Ini yang terjadi di Australia, oke? Dengarkanlah Menteri Kepolisian New South Wales, Yasmin Catley. Sydney adalah ibu kota New South Wales. Sydney, kurang dari 2 bulan yang lalu, mengalami serangan teroris terburuk di tanah Australia sejak tahun 1996 di mana 15 orang tewas oleh seorang anggota komunitas atau budaya asing. Dan polisi serta pemerintah New South Wales, kita berpikir bahwa akan bijaksana untuk menghabiskan lebih banyak uang Anda untuk tim penghubung yang lebih baik. Itu diyakini akan mengurangi serangan teroris kita. Itu intinya. Tapi di pemerintahan dan polisi bersedia membahas masalah besar yang ada. Ada beberapa budaya yang bersifat bermusuhan. Ada beberapa budaya yang tidak akan pernah berasimilasi atau berintegrasi ke dalam masyarakat Australia. Dan kita perlu mengambil langkah yang lebih tegas untuk mengatasinya. Tapi entah kenapa, Australia sangat keras kepala ingin mengulangi kesalahan yang sama yang dilakukan Inggris sekitar 5, 10, 15, 20 tahun lalu, yaitu dengan menyenangkan budaya yang sangat membenci kita, yang secara terbuka mengatakan akan menghancurkan cara hidup kita. Hidup kita dianggap rendah. Mereka mengatakan itu di Inggris. Dan memaksa Muslim menerima nilai-nilai Inggris. Sekarang kami tidak suka budaya kalian. Kami tidak suka perjudian, homoseksualitas, perilaku bebas, dan hukum buatan manusia kalian. Kami tidak suka itu. Saya pikir apa yang kami miliki lebih baik. Kami akan tetap pada itu. Tidak, terima kasih. Kami yakin Islam adalah cara hidup terbaik. Islam menawarkan cara hidup dan hukum syariah terbaik. Kami yakin kedaulatan hanya milik Allah. Itulah sebabnya kami teguh memegangnya. Dan mereka mengatakan itu di Australia. Ya, syariat Allah Subhanahu wa taala menanti untuk ditegakkan. Kita lupa bahwa setiap hari hidup tanpa syariah Allah Subhanahu wa taala berarti kita dihina. Kita sedang diremehkan. Darah kaum muslimin telah menjadi murah. Mereka bilang itu di Amerika. Amerika adalah kanker. Amerika, pemerintah Amerika, sekularisme, demokrasi, kapitalisme, ini adalah kanker yang telah menyebarkan penyakitnya ke seluruh dunia. Di Amerika dan di Timur Tengah. Di Amerika di sini, orang-orang punya kebebasan untuk sekali lagi, seperti yang saya katakan sebelumnya, melakukan zina, melakukan perbuatan fahisya. Tapi ketika kamu berbicara, itu jadi masalah. Non-Muslim sudah lelah dengan kanker ini. Mereka lelah dengan pemerintah Amerika. Mereka lelah dengan demokrasi. Mereka ingin melihat cara hidup yang baru. Sebagai Muslim, kita harus paham kita punya cara hidup baru. Rasulullah diutus sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia. Arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Beliau diutus sebagai rahmat karena cara hidup yang dibawanya akan membawa rahmat. Gaya hidup yang beliau ajarkan memberi ketenangan bagi Muslim dan non-Muslim. Non-Muslim tak perlu lagi cemas dengan masalah yang mereka hadapi. Mereka harus begitu karena Islam adalah agama adil yang harus diterapkan. Mereka bilang itu di mana-mana, tapi anehnya institusi dan politisi kiri sangat ingin memanipulasi masyarakat asli dan memuaskan pelaku. Dengarkanlah, ini adalah pernyataan yang sangat bodoh. Selain itu, kami juga akan mempekerjakan 30 maklau baru. Kamu dengar? Maklos. Tahu arti maklo? Ya ampun, maklo singkatan dari petugas penghubung komunitas multikultural. Jadi mereka akan memiliki 30 maklo yang akan masuk dan mencari tahu situasinya. Apa yang terjadi di komunitas Muslim, Hindu, Vietnam, dan komunitas lain yang tidak pernah menimbulkan masalah sosial.
Ada beberapa masalah kecil seperti perumahan komunitas dan penurunan upah, tapi tidak ada yang besar atau strategis. Mereka bukan ancaman strategis bagi gaya hidup Australia, tapi ada satu budaya yang selalu mengancam cara hidup kita. Untuk mengatasinya, pemerintah New South Wales dan kepolisian telah memutuskan untuk membuat 30 mark law. Maklo ini sekarang ada 30 akan menggandakan kapasitas kita di seluruh New South Wales. Kita sudah punya 30 tapi itu gagal. Jadi 30 pertama tidak cukup karena justru membawa kita ke serangan teroris di Pantai Bondi. Kita sudah dibanjiri dengan protes-protes pro-Pali, pro-Hamas, pro-teroris setiap akhir pekan. Mereka tak berpikir mungkin 30 mark law ini tak berguna. Mereka mengira menaikkan dari 30 ke 60 dengan dana pajak rakyat adalah ide yang lebih baik. Mereka akan terus salah sampai kita menyingkirkan mereka. Mereka tak layak memerintah kita. Mereka tidak mampu, paling baik tidak kompeten, atau paling buruk terlibat. Bagian penting penegakan hukum, mereka bukan petugas bersumpah, tapi mereka adalah anggota masyarakat yang sangat terlibat di komunitas migran mereka. Saya yakin sebagian besar dari 30 maklos ini akan fokus pada komunitas Muslim karena katanya mereka juga berasal dari komunitas tersebut. Ini seperti membiarkan kucing menjaga susu. Saudara, di Australia, saya bawa pengetahuan tentang apa yang terjadi di Inggris 5 tahun terakhir. Jadi, Kementerian Dalam Negeri di Inggris benar-benar bekerja sama dengan kelompok penasihat Muslim. Jadi itulah maklo mereka. Mereka akan bertanya, apa arti jihad? Orang-orang di London sedang berdemo dan menyerukan jihad. Apa maksudnya? Apa solusi untuk membebaskan orang-orang di kamp konsentrasi dari Palestina? Apa solusi untuk membebaskan di dalam kamp tersebut? Dan kamu tahu, apa yang akan dikatakan oleh petugas penghubung komunitas Muslim kepada mereka? Mereka akan berkata, oh, jihad berarti perjuangan batin. Polisi Met akan mempercayai mereka dan berkata, kami tak akan menuntut orang-orang ini karena jihad bisa bermakna apa saja. Itu yang akan mereka lakukan. Teman-teman Islamis, kita akan berdoa di jalan, ditendang di bagian sensitif, dan membuat beberapa polisi dipecat. Mereka akan meneriakkan globalisasikan intifada dan butuh jihad. Masyarakat marah, lalu kami lapor polisi. Polisi akan mendatangi para maklaus. Mereka akan bilang jihad hanya perjuangan batin. Orang-orang ini dianggap rasis dan Islamofobia. Kita butuh definisi Islamofobia yang juga didorong kelompok yang sama di Inggris. Orang-orang ini tidak mampu. Entah karena keterlibatan atau indoktrinasi ideologis, saya tidak tahu dan tidak tertarik. Jika buktinya muncul dan membuktikan keterlibatan mereka, saya akan menyebutnya begitu. Tapi sampai saat itu, saya tetap berpikiran terbuka, meski saya tidak peduli. Pikiran terbuka itu justru tidak menguntungkan mereka. Mereka tidak mampu dan tidak kompeten menjaga cara hidup Australia. Mereka membenci nilai-nilai dasar Barat dan mereka akan melakukan segala cara untuk menghancurkannya satu persatu, bata demi bata. Dan kita tidak akan membiarkan itu terjadi. Untungnya, kita akan mengadakan pemilu dalam 2 tahun. Biarkan mereka membuat kesalahan. Kamu tahu, ketika musuhmu membuat kesalahan, jangan ganggu mereka. Saya tahu, ini mengorbankan masa depan dan keamanan kita, tapi biarkan mereka melakukan kesalahan ini, teman-teman. Karena setiap kesalahan yang mereka buat, itu akan memperkuat suara-suara kanan keras di Australia. Dan mereka sudah menjadi bagian dari komunitas multikultural mereka, dan kami mempekerjakan mereka untuk membantu polisi mengetahui apa yang terjadi di lapangan, menjadi penghubung antara polisi. Serius? Kamu tertarik? Tapi kenapa tak ada yang mendekati mantan Muslim seperti kami? Kamu mendatangi Muslim? 100% mereka pasti akan menjadi imam dari masjid yang sama. Kenapa tidak tanya langsung ke mantan Muslim tentang pendapat mereka soal Islam? Kenapa 95% orang dalam daftar pengawasan teror kita adalah Muslim, padahal mereka hanya 4% dari populasi Australia? Kenapa bisa begitu? Datanglah pada kami. Kami akan memberitahumu. Kami akan tunjukkan Al-Quran dan hadis. Kamu tak datang karena tak tertarik.
Mereka tidak tertarik dengan itu. Saya akan menggunakan hak istimewa saya sebagai orang berkulit coklat untuk memastikan bahwa saya terus menyuarakan hal ini karena saya tahu saya memahami pola pikir kaum kiri ini. Mereka tak bisa mudah menyerang saya seperti orang Australia asli. Kamu kulit putih, xenofobia, rasis, bigot. Itu yang akan mereka katakan, tapi label-label itu tidak melekat pada saya. Saya berkulit coklat dan berasal dari ras yang sama, jadi saya tidak bisa jadi rasis. Saya akan pakai itu dan selalu mendukung kalian, teman-teman Aussiku. Dan komunitas multikultural. Kita sudah tahu kesuksesan mereka. Bisa menambah jumlah tenaga kerja. Kita sudah tahu mereka sukses. Ngomong-ngomong, ketika mereka bilang gas Yahudi, lalu orang-orang itu bilang, tidak, kami tidak bilang gas Yahudi. Kami bilang, di mana Yahudi, di mana Yahudi. Itu salah secara tata bahasa, tapi memang seperti itu dari mereka. Namun, pekerjaan mereka bagus. Mereka memanipulasi penduduk asli. Mereka membantu teman-teman Islamis mereka keluar dari masalah. Mereka melakukannya sangat baik hingga kami ingin lebih banyak dari mereka. Itu yang dia katakan. Tapi apakah kita lihat penurunan antisemitisme, dukungan Hamas, atau demonstrasi pro-Palestina? Tidak. Kita pernah mengalami salah satu serangan teroris terburuk di Sydney, Australia. Inilah pencapaian 30 hari pertama Maklow. Saya yakin rekan-rekan di seluruh negara bagian akan meminta saya membawa Maklow ke daerah mereka. Dan saya tahu Joe McGill akan menjadi yang pertama, karena dia selalu membicarakannya dengan saya. Namun mereka sangat penting untuk kohesi sosial. Mereka adalah orang-orang yang akan membantu polisi memberitahu kita apa yang terjadi di lapangan di setiap komunitas multikultural. Mereka bilang, "Hei, kami sudah menaruh mata-mata di antara para Islamis. Menurutmu, apa yang akan mereka lakukan? Jika mereka benar-benar mata-mata, apakah mereka akan membiarkan mereka mendekat? Tidak. Itu mereka menanamkan mata-mata mereka di dalam pemerintahan New South Wales. Itulah yang mereka lakukan." Oh, begitu bodoh. Ini bodoh, maaf, tidak lucu. Memberikan informasi penting itu, dan kami sangat bergantung pada mereka, serta menantikan untuk membawa lebih banyak lagi ke dalam kepolisian. Lihat, inilah tampilan kantor dalam negeri Inggris. Lihat itu, betapa indahnya kantor dalam negeri multikultural. Apakah cuman satu orang kulit putih? Hanya satu orang kulit putih. Di negara di mana 80% penduduknya berkulit putih, itulah alasan mengapa ketika orang mengeluh ke kantor dalam negeri tentang Islamisme, orang-orang inilah yang membuat keputusan dan tidak ada yang dilakukan. Orang-orang ini, itulah yang mereka lakukan di Australia sekarang. Dalam 5-10 tahun ke depan, akan makin banyak Muslim berkuasa. Ucapkan selamat tinggal pada Australia. Coba saja pergi ke Inggris. Inggris hampir mengalami kehancuran sosial total. Kita tak perlu berada di sana atau mengulangi kesalahan yang sama. Ya, pemilihan umum kita masih 2 tahun lagi, dan saya akan mencoba segala cara yang saya bisa untuk mendorong orang memilih satu bangsa. Tapi kita adalah negara hukum. Kita punya institusi dan birokrasi. Ketika institusi mulai condong ke satu arah, sulit mengembalikan pendulum ke tengah jika sudah terlalu jauh ke kiri atau progresif. Saya merasa dalam 2 tahun ke depan, Anthony Albanese akan merusak struktur sipil dan institusi kita. Sejarawan Australia di masa depan akan menganggap teror Bondi sebagai titik balik. Sampai serangan teroris Bondi, Anthony Albanese tidak seperti temannya Keir Starmer di Inggris menikmati tingkat popularitas yang cukup baik. Tapi tiba-tiba setelah serangan teroris Pantai Bondi, popularitasnya anjlok di mana-mana dan satu partai bangkit. Mereka panik, tetap pantau teman-teman. Saya menunggu seseorang mengetuk pintu meski tak tahu akan terjadi atau tidak. Saya terus mengatakannya. Jadi kalau mereka menonton, mereka tahu bahwa saya sadar, saya sudah siap secara mental untuk menerima ketukan di pintu. Saya telah memberikan akses ke saluran YouTube saya kepada orang-orang yang berada di luar Australia. Jika saya ditangkap, mereka akan mengambil alih saluran saya
dan tetap melanjutkan pekerjaan ini. Kami tidak akan mudah menyerah. Dan alasan mengapa saya sangat terlibat dalam hal ini bukan hanya karena saya seorang nasionalis atau patriot yang memang saya sudah menjadi seperti itu, tapi ini adalah hal yang eksistensial bagi orang-orang seperti saya. Saya telah menyaksikan sendiri negara-negara yang dikuasai Islam seperti Iran, Pakistan, dan Afghanistan kini telah berubah. Afghanistan di bawah sekutu berupaya memodernisasi negara. Namun saat Taliban berkuasa, perempuan dapat dipukuli secara legal oleh suami mereka. Perbudakan telah kembali di Afghanistan, semua karena hal-hal ini diizinkan oleh Islam. Tak seorang pun, termasuk Nabi, dapat mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Ini adalah perintah Al-Quran. Ini prinsip Islam yang baku. Jadi, meski Anda Muslim di Australia atau Inggris, hal-hal halal tetap berlaku. Perbudakan seks, kekerasan pada istri, pernikahan anak, dali bola. Tidak ada Muslim yang bisa mengubah itu. Bahkan Muslim yang paling moderat atau Muslim lipstick pun tidak bisa mengubahnya. Saya anggap itu ancaman eksistensial, jadi saya dukung semua negara ini. Saya tahu negara-negara ini telah menciptakan peradaban terbesar yang pernah dikenal umat manusia. Dan itu harus dilindungi, itu harus diperjuangkan. Karena itu, saya berkomitmen mendedikasikan sisa hidup untuk menjaga nilai dan cara hidup Barat selama 20-30 tahun ke depan.